Oke, Shalom Aleichem rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gembala Malakai Duno, dan pada kesempatan pada pagi hari ini sungguh saya bersuka cita boleh ada di sini bersama dengan rekan-rekan semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan atau Deva Elohim. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa. Bapa Yahweh, kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Ruach Kodes mengurapi kami sehingga kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu, dan Kau mengurapi kami semua Tuhan dengan urapan yang sama, agar kami semua boleh mempelajari, mendapatkan pengetahuan daripada firman-Mu, supaya kami boleh lagi dikuatkan dalam Engkau. Dalam nama Yeshua HaMashiach, rekan-rekan semuanya, mari kita angkat firman Tuhan atau apapun juga yang ada firman Tuhan dalamnya. Saya akan deklarasi dan Anda boleh aminkan bersama dengan saya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, ini adalah firman Tuhan. Kami adalah apa yang firman katakan. Kami memiliki apapun juga firman katakan, dan kami dapat melakukan apapun juga yang firman Tuhan katakan. Kami nyatakan, kami akan belajar firman Tuhan. Hati kami adalah ladang yang sungguh ke firman Tuhan. Pikiran kami adalah tempat di mana firman Tuhan boleh berkuasa mengubahkan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang lebih baik daripada waktu kami memulai ibadah ini. Dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Baik, baru kata Yahweh Elohim Melech Haolam, baru kata Yahweh Elohim Melech Haolam. Terpujilah nama Bapa Yahweh besar Yeshua HaMashiach yang telah menguduskan kita dengan firman-Nya, dan hari ini kita akan belajar sebagian dari Deva Elohim atau firman Tuhan. Kalau saya boleh, saya mau permisi karena saya ada plus. Saya akan membaca dari tabel saya akan lepas kacamata saya ya teman-teman semuanya. Baik, kita ambilkan sekarang dari kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kita mulai baca bersama-sama. Keluaran 3 ayat yang ke-13. Lalu dia berfirman, aku ada besertamu, dan inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau ketika engkau membawa orang-orang itu keluar dari Israel atau dari Mesir. Engkau akan melayani Elohim di gunung ini. Dan Moshe berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku lalu mengatakan apa kepada mereka? Ayat 14. Dan berfirmanlah Elohim kepada Moshe, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku sampai turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Nah, rekan-rekan semuanya, tentu Anda tahu bahwa ayat-ayat yang kita baca tadi adalah ayat-ayat yang sudah sering kita baca. Bila ada yang bertanya, emang Bapak punya nama? Tentu Bapak Surgawi punya nama. Oleh karena itu Tuhan kita Yeshua HaMashiach mengajari kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu, kalau Yeshua berkata dikuduskan nama Bapa, berarti Bapa punya nama, tepat sekali. Dan inilah ayat-ayat, salah satu dari ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan kita, Bapa kita di surga punya nama. Ayat ke-15 dikatakan apa? Dikatakan, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, kata Bapak Yahweh. Jadi jelas bahwa Bapa Surgawi kita punya nama. Sama seperti yang agama kita Yeshua HaMashiach katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapa Surgawi punya nama. Siapa nama Bapa? Keluaran 3 ayat ke-15 dikatakan bahwa Yahweh Elohim leluhur kita telah mengutus Moshe kepada bangsa Israel. Dikatakan Yahweh Elohim leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, kata Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh punya nama,
dan namanya adalah Yahweh. Nah, rekan-rekan, kadangkala pada saat saya menggunakan firman ini, ada teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan dari seluruh saya yang lama, yang berkata kepada saya, Sugeng, kamu itu nggak ngerti bahasa Ibrani, ya, kamu itu salah baca, kamu itu bodoh, nama Bapa itu bukan Yahweh, tapi ayat ke-14 katakan, aku ada yang aku ada. Kalau dalam bahasa Ibrani itu dibacanya Asher, jadi bukan Yahweh kata mereka. Kamu salah baca, bukan Yahweh tapi Nah teman-teman, kalau Anda itu nakal seperti saya itu kan nakal ya, saya suka pikiran saya itu kemana-mana, suka berandai-andai. Nah kalau Anda mungkin pikirannya sama seperti saya pernah berpikir, Bapak, kenapa kalau harus mengatakan pada Moshe, kalau ketemu bangsa Israel bilang Asher, kenapa nggak bilang aja Yahweh langsung ayat 15? Kenapa harus pakai ayat 14? Di mana kau berkata Asher, Kenapa kau berkata aku ada yang aku ada? Kenapa nggak langsung aja ngomong Yahweh menyuruh aku datang kepadamu? Kenapa nggak begitu? Nah rekan-rekan, saya pernah ingat saya nonton sebuah film yang judulnya Prince of Egypt, ya. Tapi sebelumnya saya cerita soal itu, saya mau cerita dulu. Kalau ada mobil rusak, siapa yang paling qualified untuk betul mobil itu? Tentunya bengkel resminya, betul ya? Ada bengkel yang resmi dan menurut mereka mungkin bisa juga memperbaiki mobil itu. Tapi teman-teman, kalau kita bilang siapa yang paling qualified untuk betulin mobil kita, tentunya adalah bengkel resminya. Nah teman-teman, kalau manusia ada kerusakan, mungkin batinnya rusak, mungkin hatinya rusak, mungkin jiwanya rusak, maka yang paling paham tentang kerusakan manusia tentunya siapa? Pencipta kita. Kita tahu dari firman Tuhan bahwa Yahweh lah pencipta semuanya. Bahkan dikatakan bahwa Yahweh lah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan tanpa Yeshua, tanpa Sang Firman, tidak ada satupun yang telah ada yang terjadikan. Jadi pencipta semuanya adalah Bapa Yahweh. Yahweh lah pencipta semuanya, termasuk manusia. Bapa Yahweh lah yang menciptakan kita. Dan tanpa Yeshua, Sang Firman, tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Itu kata firman Elohim. Bentar mas, nafas dulu. Oke rekan-rekan, kalau gitu mengapa Bapak Yahweh nggak langsung ngomong aja Yahweh? Kenapa dia berkata Asher, Nah rekan-rekan, tentunya Bapak Yahweh yang paling tahu kenapa dia harus berkata kepada Moshe, katakan aku ada yang aku ada. Nah melalui film Prince of Egypt, kalau saya boleh ingat, ada satu adegan di mana di situ digambarkan bahwa kalau nggak salah Miriam itu terduduk di tanah lesu dan dia berkata kepada Harun dia berkata kepada Harun lagu yang Anda pasti masih ingat lagunya yaitu berjudul When You Breathe, dan itu dimulai dengan kata-kata many nights we pray with no proof anyone can see. Betul ya teman-teman? Malam demi malam kita berdoa, tapi nggak ada jawaban doa yang kelihatan dengan mata. Nggak ada jawaban doa, teman-teman. Kalau Anda pernah seperti saya, mengalami dalam masalah besar dan berdoa bermalam-malam, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun dan nggak ada jawaban doa, maka manusiawi sekali kalau kita bisa saja kita berpendapat atau berpikir ternyata Tuhan itu nggak ada ya. Kalau Tuhan ada pasti dia udah tolong kita, pasti dia udah menolong kita. Tapi Tuhan menolong artinya Tuhan itu nggak ada. Nah rekan-rekan, kalau kita dalam masalah yang berkepanjangan, penderitaan yang berkepanjangan, maka manusiawi sekali kalau kita punya anggapan mungkin Tuhan itu nggak ada. Nah rekan-rekan, oleh karena itu setelah bertahun-tahun dalam masa perbudakan, maka make sense kalau orang-orang Israel berpikir Tuhan itu nggak ada, Elohim itu nggak ada, Yahweh itu nggak ada. Kalau ada dia pasti udah tolong kita. Oleh karena itu pada waktu Moshe disuruh oleh Bapak Yahweh bertemu dengan orang-orang Israel, maka kalau sampai mesti tanyain siapa yang nyuruh kamu, siapa yang nyuruh kamu, Bapak Yahweh berkata, katakan aku ada yang aku ada. Artinya apa teman-teman? Pertama,
Artinya Bapak Yahweh menyatakan, aku ada, aku bukan yang gak ada, aku ada. Nah rekan-rekan, maka kalau Anda dalam masa COVID-19 ini, Anda juga dalam masa-masa yang sulit, percaya satu hal, camkan satu hal dalam hati Anda, bahwa hari Tuhan berkata, aku ada, bukannya aku gak ada, aku ada, kata Tuhan. Camkan dalam hati kita, Tuhan ada, Bapak Yahweh ada, Dia bukan yang gak ada, Dia ada, dan Dia rindu sekali untuk menolong Anda. Kalau hari ini Anda mendengar firman Tuhan ini, camkan dalam hati Anda, tenang, pertolonganmu sudah dekat. Karena Bapak Yahweh berkata kepadamu, Dia berkata kepadamu hari ini teman-teman, kalau aku ada, ya. Ketik ini pun saya berkata pada Anda, aku ada, yang aku ada telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan pada Anda bahwa Bapak Yahweh ada. Dia bukannya tidak ada, Dia ada. Dia bukannya tidak ada, Dia ada, teman-teman. Dia ada. Kuatkan hatimu teman-teman, bahwa dalam masa seperti ini pun Bapak Yahweh berkata, Dia ada. Pertolonganmu sudah dekat. Karena hari ini Dia berkata kepadamu bahwa Dia ada. Bapak Yahweh berkata, Asher kepadamu hari ini, aku ada yang aku ada. Teman-teman, Dia ada. Bapak Yahweh ada, dan Dia ada untuk Anda. Ingat baik-baik, Dia ada dan Dia ada untuk Anda. Nah rekan-rekan, hal kedua dari Asher yang mau saya sampaikan pada Anda adalah Asher berarti aku ada yang aku ada. Nah teman-teman, apa sih artinya ini? Artinya teman-teman, apa yang Anda butuhkan? Apa yang Anda butuhkan? Kalau hari ini Anda butuh kesembuhan, Bapak yang berkata, aku ada yang aku ada. I am that I am. Artinya apa? Anda butuh kesembuhan, Bapak yang berkata, aku penyembuhmu. Karena aku ada yang aku ada. I am that I am. Anda butuh apa? Anda butuh berkat? Katakan hari ini, sampai baik-baik. Bapak yang berkata, Dia ada. Dia ada, ya. Aku ada yang aku ada. Dia berkata, kalau Anda butuh berkat, akulah Elohim yang memberkatimu. Kalau Anda berkata, Tuhan, aku butuh pemulihan, ya, aku butuh mujizat. Ingat, Dia juga berkata, I am that I am. Artinya apa? Akulah juru selamatmu. Tidak ada juru selamat lain kecuali nama Yahweh. Ya, kita mengenal nama juru selamat kita, Yeshua. Yeshua itu artinya apa? Ye artinya Dia laki-laki, ya. Shua artinya menyelamatkan. Makanya namanya adalah Yeshua, yang berarti apa? Dia yang menyelamatkan kita. Tidak ada juru selamat lain. Hari ini Dia berkata bahwa Yeshua berkata, akulah yang akan menyelamatkan kamu. Karena Yeshua berarti Dia yang menyelamatkan, ya. Dia hari ini berkata, Dia akan menyelamatkan Anda, rekan-rekan. Jangan takut, jangan gentar. Hari ini Bapak Yahweh berkata, Dialah yang akan menyelamatkan Anda. Kuatkan hatimu, juru selamatmu sudah hadir. Hari ini Dia berkata, aku yang akan menyelamatkan kamu. Yeshua, Dialah juru selamat. Oke rekan-rekan, hari ini saya mau lanjutkan mengenai yang kedua tadi, mengenai aku ada yang berarti adalah cek belako. Saya mau cerita satu hal. Pada waktu saya mau berangkat untuk kuliah di luar negeri di Selandia Baru, papa saya manggil saya, ya, papi saya manggil saya. Dia berkata, Ger, nanti kalau kamu di sana tiba-tiba mendadak kamu butuh uang, kamu ambil ini adalah giro. Sudah papi tanda tangan, sudah papi cap dari bank, ya. Gampang rekan-rekan, karena waktu itu papa saya adalah seorang direktur bank. Jadi mudah buat dia untuk mengeluarkan bank guarantee berupa semacam giro, di mana sudah ada cap dan tanda tangan dari bank. Tentu saja karena itu bank dia sendiri, gampang, ya. Tapi intinya teman-teman, papa saya berkata, kalau kamu nanti butuh uang, kamu bawa ini ke BNZ, Bank of New Zealand, kamu cairkan di sana, ya. Nah, kamu tinggal isi dulu, jangan lupa kamu ketik angkanya berapa. Jadi dia kasih saya itu sebuah giro atau sebuah cek, ya, sebuah cek, mungkin istilahnya cek aja lah biar gampang, ya. Dia juga pada saya sebuah giro yang belum ada angkanya berapa. Tinggal saya tulis lalu saya bawa ke bank untuk dicairkan, karena sudah tertangan dan sudah ada cap dari bank beliau. Nah, saya tanya waktu sama beliau, ya, saya tanya sama papa saya, Pi, jadi aku isi berapa? Enggak mau lah, nanti aku kesalahan, saya bilang, ya. Papi tulis aja berapa? Loh, nggak gitu, kata papi saya. Kamu aja nanti kalau butuh, kamu tulis angkanya berapa. Karena nanti kamu baru tahunya nanti, kalau kamu butuh baru tahu kamu butuh berapa, ya.
Lalu karena saya nakal ya, saya iseng, saya tanya bapak sama papi saya bilang, Pi, kalau tak tulis $100 million boleh nggak, Pi? Lalu papi saya berkata, yo nggak bisa, nggak ada duitnya, kata dia gitu, keluar lagi uangnya ya, keluarnya adalah pesan do not anger gitu ya, nggak bisa dibayar. Tapi teman-teman, seperti itulah kata-kata EY, Asher EY. Itu adalah giro blanko buat kita. Giro yang bertulis artinya apa? Kita butuh apa rekan-rekan? Bapak Yabi berkata EY, Asher EY. Aku ada yang aku ada. Berarti bukan dia nggak ada, dia ada dan dia ada buat kita. Saat ini Anda butuh apa? Kalau hari ini Anda berkata, Tuhan, aku khawatir Tuhan, aku gak punya pemasukan, gak punya income. Siapa yang memelihara aku? Bapak yang berkata, dialah yang memelihara Anda. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut kebaikan Anda, bukan menurut kesalehan Anda, bukan menurut kerja Anda, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan daripada Bapak Yahweh. Jadi kalau hari ini, apapun kebutuhan Anda, kalau Anda hari ini butuh kesembuhan, katakan, Bapak Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, aku butuh kesembuhan Tuhan. Percayalah, Anda akan mendapatkan kesembuhan. Karena Bapak Yahweh berkata, EY, Asher EY, I am that I am. Aku ada yang aku ada. Kalau hari ini Anda butuh kesembuhan, ingat, Yahweh berkata, akulah Yahweh Rafa. Akulah Yahweh yang menyembuhkanmu. Ya, teman-teman, kalau hari ini Anda difitnah, mungkin Anda dalam suatu aniaya, Anda difitnah, Anda dalam keadaan yang kalah, Anda nggak mungkin menang. Hari ini Bapak yang berkata, Yahweh Nisi, Dia adalah Yahweh Nisi. Teman-teman, Dia adalah kemenangan kita. Jadi rekan-rekan, kalau hari ini pun Anda dipersalahkan, ingat teman-teman, Yahweh berkata Dia adalah Yahweh Sidkenu. Bapak Yahweh adalah kebenaran kita. Jadi teman-teman, hari ini apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, camkan satu hal, bahwa Dia berkata, EY, Asher EY, I am that I am. Jadi apapun yang Anda butuhkan, Dialah jawabannya. Betul teman-teman. Kata teman-teman kita yang sering berkata, Pak, pertanyaanmu apa? Nggak penting, Pak. Yang penting apa? Yeshua lah jawaban. Hari ini saya katakan teman-teman, Yeshua berarti Dia, Dia laki-laki, Shua menyelamatkan. Teman-teman, hari ini saya ingin tegaskan satu hal. Yeshua berarti bahwa Bapa Yahweh, Juru Selamat kita, Dialah keselamatan kita. Jadi apapun juga pergumulan kita, apapun juga pertanyaannya, jawabannya adalah Yeshua. Jawabannya adalah Yahweh. Karena Yahweh adalah belangko hidup kita. Apapun yang kita butuhkan, Dialah jawabannya. Apapun pertanyaannya, Dialah jawabannya. Jadi kalau hari ini Anda dalam pergumulan, sampaikan satu hal, Dialah jawaban. Jangan Anda khawatir, jangan Anda takut. Selama kita punya Bapak Yahweh, selama kita tahu Yeshua, Dia yang menyelamatkan, maka teman-teman, ada harapan buat saya, ada harapan buat Anda. Bapak Ibu, kalau Anda berkata, tapi Pak, nggak mungkin, tenang. Karena tiada yang mustahil bagi Dia, dan tiada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Maka pastikan hari ini Anda punya keputusan yang tepat. Pastikan hari ini Anda punya Bapa Yahweh, Anda punya Yeshua. Karena Yeshua berarti Dia yang menyelamatkan. Kalau Anda hanya butuh keselamatan, Anda butuh diselamatkan, teriaklah kepada satu pribadi. Siapa? Teriaklah pada Yahweh. Karena tidak ada juru selamat lain kecuali Yahweh. Ya, teriaklah kepada Yeshua, Dia yang menyelamatkan. Maka pasti Dia juru selamat akan menyelamatkan Anda. Teman-teman, keselamatan itu bukan cuma keselamatan dari dosa, keselamatan dari api neraka, bukan cuma itu. Keselamatan dari cicilan Anda, keselamatan bagaimana caranya Anda beli makanan untuk keluarga Anda, itu pun keselamatan. Teman-teman, hari ini camkan baik-baik. Dia berkata, I am that I am. Maka teman-teman, apapun pertanyaannya, apapun pergumulan kita, maka jawabannya adalah Yahweh. Jawabannya adalah Yeshua. Dia yang menyelamatkan. Dialah jawaban kita. Break dulu ya, Pak. Oke rekan-rekan semuanya, kalau mungkin Anda bertanya, Pak, saya pengen sukses Pak, bisa nggak Tuhan membuat saya sukses? Jawabannya adalah bisa.
kalau kita ingat kisah Yusuf, dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Kita perhatikan ada satu hal yang sangat menarik dalam kitab Kejadian, teman-teman, pasal ke-39. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dikatakan, dan Yahweh menyertai Yusuf dan dia menjadi orang yang sangat berhasil, dan dia berada di rumah tuannya orang Mesir itu. Seorang budak dijual sebagai budak, dia bahkan tidak punya pakaian satu helai benang pun tidak menempel di badannya. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Kejadian 39 bahwa Yahweh menyertai Yusuf dan dia menjadi seorang yang sangat berhasil. Dalam bahasa ini dikatakan, and Joseph was a prosperous man because Elohim was with Joseph. Jadi rekan-rekan, kalau Anda mau menjadi orang yang prosper, sengaja saya pakai istilah prosper supaya Anda tahu dalam firman Tuhan tidak ada istilah teologi kemakmuran. Yang ada adalah orang yang berhasil dengan kata yang dipakai adalah prosper. Jadi firman Tuhan mengatakan Anda bisa prosper, dan itu Alkitabiah, ini adalah firmania, karena bukan mengada-ngada, bukan teologi kemakmuran, tapi memang makmur adalah rencana Bapak Yahweh untuk saya dan untuk Anda. Kalau hari ini dalam keadaan COVID-19, mungkin Anda bilang pekerjaan. Saya tahu banyak teman-teman saya dari Hope yang merasakan apa yang saya alami. Pak, saya nggak bisa prospek, Pak, nggak bisa rekrut orang. Pak, saya nggak bisa jualan, Pak, nggak bisa cari uang. Teman-teman, mungkin Anda sekarang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, bahkan dalam keadaan di mana Anda merugi, Anda nggak tahu mesti berbuat apa. Tapi firman Tuhan berkata apa? And Joseph was a prosperous man. Dia adalah orang pria yang prosper. Karena apa? Karena Yahweh beserta dengan dia. Teman-teman, itulah pertama kalinya ada konsep Immanuel, ya. Immanuel itu artinya apa? Emunah, anak Nuh, Elohim. Artinya apa? Elohim atau Tuhan beserta dengan umatnya, dengan kita, ya, di dalam kita. Oleh karena itu hari ini Anda mesti tahu, Yeshua disebut juga Immanuel. Artinya apa? Elohim, Tuhan yang ada di dalam kita. Dia bernaga dalam kita. Dia ada bersama dengan kita, dalam kita. Jadi teman-teman, jangan khawatir. Selama Anda tahu, selama Anda yakin bahwa Elohim menyertai kita, maka kita adalah orang yang prosper. Kita adalah orang yang sukses. Karena orang sukses menurut firman Tuhan adalah orang yang disertai oleh Bapa Sorgawi kita. Rekan-rekan, Anda tahu nggak? Kalau Bapa Sorgawimu mau menyertai kamu, kalau Juru Selamatmu Yeshua mau menyertai kamu, dia berjanji bahwa dia ada bersama dengan kita. Immanuel, dia ada bersama dengan kita. Jadi artinya apa? Ini bukan teologi kemakmuran, tapi ini adalah janji firman Tuhan bahwa Anda dan saya adalah orang yang sukses karena kita disertai oleh Bapa Yahweh. Sama seperti Yusuf disertai oleh Bapa Yahweh, dan dia adalah orang yang prosper. Anda dan saya juga orang-orang yang sukses selama kita disertai oleh Bapa Yahweh. Ingat baik-baik, Bapa Yahweh mau menyertai saya dan Anda. Bahkan dia berjanji Immanuel. Dia adalah Elohim, dia adalah Tuhan yang ada di dalam kita. Dia selalu menyertai kita. Teman-teman, apa sih dampaknya kalau disertai oleh Bapa Yahweh? Saya punya ilustrasi sebuah cerita, teman-teman. Pada suatu hari saya ingat ada seorang yang saya kenal. Dia sudah bertunangan dengan tunangannya, dan tunangannya ini orang kaya. Ya, jadi cowoknya itu orang kaya, ceweknya orang biasa aja. Dan dua orang ini saling mencintai, ya. Semakin dekat mereka dengan hari pernikahan mereka, tampak mereka saling mencintai, sangat mencintai. Dan teman-teman, saya termasuk orang yang suka godain mereka. Karena apa? Teman-teman, kalau cowoknya ini datang berkunjung ke teman saya, ya, ke cewek ini, teman-teman, maka enak. Kenapa enak? Cowok ini suka ngajak ceweknya ke mall, lalu ceweknya mau apa aja dibeliin. Puji Tuhan, teman saya ini, cewek ini orang yang sangat tahu diri. Dia nggak pernah minta yang aneh-aneh. Paling banter minta apa? Paling banter kalau mau tuh belinya apa, teman-teman? Belinya paling pop mie, persediaan buat di kosan, ya. Paling belinya apa? Aqua. Belinya apa? Buah-buahan. Paling banter, paling belinya apa? Tas. Itu pun tas kalau ceweknya mau ulang tahun. Jadi teman-teman,
kalau ada cowok ini, selama tunangannya teman saya ini menyertai teman saya, maka aman. Karena kalau lewat KFC, yang keluar dulu cowoknya. Lewat toko pakaian, yang keluar dulu cowoknya. Lewat toko apapun juga, kalau ceweknya mau, yang keluar dulu cowoknya. Demikian juga Bapamu yang di surga, Dia mau sekali untuk memenuhi kebutuhanmu. Karena firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata, lemparkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Jadi kalau Anda hari ini dalam keadaan Anda khawatir, Anda cemas bagaimana penghidupan Anda, ingat satu hal, Dia menyertai kita. Dan kalau Dia menyertai, Dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang bukan hanya mampu, tapi Dia mau menyertai kita. Artinya apa? Apapun yang saya dan Anda butuhkan, Dia ada untuk Anda dan saya. Maka Bapak Ibu, hari ini terimalah kasih-Nya, terimalah karunia-Nya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalahan kita, tapi oleh karena cintanya kepada kita. Maka kita berhak untuk minta. Teman-teman, saya mau cerita satu hal. Pada suatu hari sekian tahun yang lalu, waktu saya menjadi seorang penginjil, seorang evangelis, saya pernah melayani sebuah keluarga, ya, di mana keluarga ini, si bapak ini punya anak yang masih kuliah, masih SMA, ya, bahkan masih SMA, dan dia punya anak ini benar-benar dia itu nggak mau dengar-dengar pada orang tuanya, nggak pernah nurut sama orang tuanya. Pada suatu hari anak itu lagi trek-trekan, ya, lagi balap liar. Saya dipanggil juga untuk bawa anak itu pulang. Saya bingung karena saya nggak bisa, saya nggak tahu caranya, saya bingung, nggak punya akal. Tetapi teman-teman saya dulu waktu saya kuliah, saya biasa naik motor gede, ya, saya kuliah di luar negeri dan saya naik waktu itu GSX-R 400, ya, jadi motor besar. Jadi soal kebut-kebutan, ya, saya nggak suka kebut liar, tapi tahu lah dikit-dikit, ya, bagaimana defensive driving, gimana naik motor dengan aman. Jadi teman-teman, saya waktu itu karena diminta oleh istrinya, oleh mamanya, dan oleh adiknya, saya akhirnya pergi juga ke lokasi di mana dia trek-trekan. Ternyata pada waktu itu baru saja dia berangkat, ya, keluar dari garis start. Maka waktu itu saya naik motor juga. Saya masih ingat dia naiknya itu pada waktu itu dia naik motornya itu RX King, ya. Waktu itu saya naiknya itu saya punya motor LJR, ya, Yamaha juga. Tapi untuk kecepatan yang lebih teruji itu pastinya RX King, ya. Makanya ada istilah RX King itu adalah apa? Motor jambret, ya teman-teman. Karena untuk akselerasi, untuk kecepatan memang RX King pada zaman itu, zaman saya dulu memang itu nomor satu, ya teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya saya bisa juga membuat dia berhenti, ya, membuat dia berhenti meskipun akibatnya dia dan saya agak lecet-lecet, ya. Dan lalu kita bawa, ya, dia dengan mamanya dan adiknya, kita sama-sama pergi naik mobil mamanya ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Dan selama perjalanan dia nantangin bapaknya, ya, dia itulah nggak sopan lah, ngomongin bapaknya dengan tidak sopan. Pada waktu kami masuk ke rumah orang tuanya, teman-teman, ya, waktu itu bapaknya menyambut, ya, kamu udah pulang. Waktu papanya lihat kalau dia lecet-lecet, dia teriak papanya itu, ya, loh, kamu kenapa? Jatuh. Dia jatuh, kenapa jatuhnya? Itu tolong subur, dia bilang, itu menyalahkan saya, ya, masalah saya sih. Tapi kemudian papanya bilang, sokor, jatuh, sokor, kata papanya, ya. Tapi kemudian papanya itu pada waktu anaknya itu mulai marah, mulai emosi, papanya melakukan sesuatu yang di luar dugaan, yang belum pernah kita duga sebelumnya. Papanya berkata, sini nak, kamu itu mau salah kayak apapun, kamu mau kurang ajar kayak apapun sama papi, sini nak, kamu tetap anakku. Anaknya bingung, teman-teman, karena ini nggak biasanya papa yang seperti itu, ya. Lalu anaknya mendekat, papanya mendekat lagi, sama seperti Tuhan. Pada waktu kita mendekat pada Tuhan, dia berlari pada kita, teman-teman. Dan pada waktu saya masih ingat, ya, saya selalu terharu kalau saya ingat kejadian ini. Pada waktu papanya peluk anaknya, dan dia bilang, ini istilah saya, dia peluk anaknya, dia bilang, nah, ini kalau istilah saya, nah, kamu mau kayak apapun juga, kamu tetap guna loh. Artinya apa? Kamu tetap anakku, kita tetap keluarga, itu kata papanya, ya. Lalu papanya menangis, papanya peluk anaknya, dan dia bilang, kamu tuh butuh apa, Tona? Kamu butuh apa? Kamu kan minta apapun papa kasih, kamu tuh butuh apa? Teman-teman, di luar dugaan saya, di luar dugaan mamanya, dan tentunya di luar dugaan papanya, ya, anak ini berkata apa? Pi, aku butuh papi loh, aku butuh papi. Papanya bingung,
Tanyakan mana, kamu itu maksudnya apa? Kamu butuh apa anak? Pasti papi kasih. Pasti papi kasih. Anaknya bilang, pilih. Aku besok seni, aku main basket. Pi. Aku minta papi datang. Papi datang, lihat aku main basket. Nah teman-teman, papinya berkata, nak jangankan papi, besok papi, mami, semua karyawan papi akan nonton kamu main basket ya. Saya pun bisa ikut nonton teman-teman. Besoknya saya ikut nonton juga ya. Saya datang sekolah dia, sekolahnya itu bentuknya seperti huruf O. Ada gedung seperti huruf O dan di tengah-tengah itu bolong itu ya. Di tengah-tengah itu ada lapangan basket. Ya, saya masih ingat lantai 2, tetapi lantai 3, lantai 4 penuh dengan papanya dan karyawan papanya. Dan tiap kali anaknya ini pegang bola, setiap kali dia pegang bola teman-teman, maka 3 lantai dulu rendah, semua tepuk tangan. Anak ini nggak jago main basket teman-teman. Jadi pada waktu anak ini pegang bola dan mulai dribble, cuma mulai dribble aja, maka teman-teman banyak yang nepokin tangan dia. Dan saya bisa melihat itulah artinya Immanuel. Kalau seorang anak disertai oleh papanya, luar biasa teman-teman. Hari itu saya melihat ada anak SMA yang kalau dribble bola senyumnya tuh lebar dari telinga ke telinga. Senyum teman-teman. Kenapa? Karena dia tahu papanya ada buat dia. Teman-teman, saya masih ingat waktu dia pegang bola, dia tiap kali shoot pasti gagal, gak pernah skor teman-teman. Tapi dia bangga sekali karena waktu dia pegang bola, waktu dia dribble bola, dia senyum luar biasa karena papanya menyertai dia. Teman-teman, saya gak pernah lupa pemandangan itu. Ada anak yang gak jago main basket, tapi kalau dia pegang bola, kalau dia mulai dribble, senyumannya itu udah ala Michael Jordan habis scoring, teman-teman. Jadi benar-benar dia bangga sekali, dia bangga dan dia pede sekali. Karena apa? Karena dia tahu papanya menyertai dia. Teman-teman semua, hari ini saya cuma ingin tegaskan saya lagi, Bapakmu yang di surga punya nama, dan namanya adalah Yahweh. Dan Yahweh, Bapak Yahweh, rindu, dia mau untuk menyertai kamu. Jadi rekan-rekan, hari ini kalau Anda punya pergumulan, minta pada Bapak. Kenapa teman-teman? Ini bukan teologi kemakmuran, tapi teman-teman adalah sukacita bagi Bapa di surga untuk memenuhi segala kebutuhan Anda dan saya. Teman-teman, mungkin hal terakhir yang saya mau cerita hari ini. Pernah pada suatu hari saya diminta, setelah papa saya meninggal dunia, saya diminta oleh mama saya untuk menemani mama saya ke luar negeri, ya. Karena apa? Dia mau pelayanan. Pelayanan apa, teman-teman? Jujur saya mau katakan buat teman-teman, pelayanan kami pada waktu itu adalah apa? Kami ikut tur, ya seolah-olah ikut tur, kami ke Hong Kong. Lalu dari Hong Kong nanti teman-teman, kami akan membawa tas-tas belanjaan untuk kami bawa Alkitab ke Cina. Jadi kami itu menunjukkan Alkitab ke Cina, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita pegang kantong-kantong belanja barang-barang bermerek ya. Saya juga waktu saya bawa kantong belanja Acer ya. Saya bawa kantong belanja, mama juga bawa kantong belanja. Saya lupa Louis Vuitton atau apa ya. Pokoknya kantong belanja barang-barang bermerek kami bawa, tapi isinya adalah Alkitab. Sampai di Cina, kita akan taruh aja Alkitab itu, lalu nanti akan ada anak-anak tua yang akan membawa Alkitab itu. Teman-teman, singkat cerita, setelah pulang dari Cina kembali ke Hong Kong, waktu itu mami saya bilang sama saya, "Dan mumpung udah nyampe ke Hong Kong, jalan-jalan yuk." Oke, mami mau kemana? Ya. Lalu mami saya bilang, "Mami pengen ada satu dufan," katanya. Nah, dufannya ini teman-teman, itu theme park ya, theme park ya, tempat main, tapi bentuknya itu dari 3 area. Ya, kalau kita dufan kan ada area film kartun, ada area Amerika, area Afrika, area Nusantara, banyak area ya. Tapi area mainan yang di Hong Kong itu teman-teman dari 3 area. Area Cina zaman kuno, kerajaan, area Cina zaman pertengahan, dan area Cina zaman sekarang. Itu permainannya di dufan Hong Kong itu teman-teman. Gede sekali, luas sekali. Nah teman-teman, waktu itu saya pergi sama mami saya, ternyata teman-teman kita semua satu rombongan pergi juga. Nah, karena tempatnya besar, maka pada waktu saya mulai masuk, mama saya masuk ke ke dufan itu, kita terpusat. Karena Anda tahu sendiri namanya emak-emak, namanya ibu-ibu, kalau udah ngumpul sama teman-teman dia, lupa kalau bawa anak ya, lupa kalau bawa anak. Jadi udah
kita terpisah. Saya nggak tahu mami saya di mana, ya kan saya muter-muter jalan-jalan seperti biasa. Saya main-main sendiri. Nah, tapi teman-teman, pada suatu saat saya melihat mami saya tergopoh-gopoh bawain saya Coca-Cola dan bawain saya hotdog. Dia bilang sama saya, nih mami beliin. Saya bilang, aduh mami, aku tuh mau ngurangi Coca-Cola, nggak mau Coca-Cola, aku nggak mau hotdog. Saya bilang itu. Lu itu mami beliin, mami aja yang makan. Saya bilang gitu ya. Dia kecewa teman-teman. Tapi saya bilang udah nggak usah mami, aku yang nggak lapar. Udah mami aja yang makan. Nah lalu salah satu teman mami saya mendekati saya ya. Dia bilang, namanya orang tua tuh senang loh kalau beliin anaknya makanan atau beliin anaknya gitu ya. Orang tua tuh senang loh beli-beli buat anaknya. Saya bilang sama dia, tante aku tuh nggak minum Coca-Cola, tante aku lagi nggak pengen hotdog ya. Lalu tante itu berkata, iya tapi nggak apa-apa, kamu terima aja, kamu makan nggak apa-apa, biar mamimu senang ya. Lalu teman-teman, akhirnya karena saya galau, saya lakukan juga, saya sampai mami saya, lalu saya bilang, Mimi, ngomong-ngomong kok udah lapar juga ya, udah siang ya, tadi mana hotdognya? Mami saya bilang, no, mau mami makan gitu ya katanya, tapi nggak apa-apa, kamu aja yang makan. Saya bilang, oh jangan, mami aja yang makan, mau aku yang nggak lapar, tadi katanya udah mulai lapar, kamu yang makan. Akhirnya mami saya bilang, udah gini aja, tak makan dikit, dia dikit sedikit teman-teman ujung hotdognya, lalu dia bilang, udah aku nggak makan sekarang, kamu yang makan. Teman-teman, ternyata terbukti teman-teman bahwa orang tua suka dan sukacita kalau bisa memberikan kita sesuatu. Teman-teman, Bapa Sorgawimu juga sukacita kalau bisa memenuhi segala kebutuhan kita, memenuhi kekayaan dan kemuliaannya. Oleh karena itu teman-teman, kalau ada dalam masalah, jangan minta tolong sama yang lain. Anda mintalah pada Bapakmu yang di surga, karena dia mau dan dia mampu untuk memberikan apapun juga kebutuhan Anda dan saya. Jadi rekan-rekan, kalau hari ini adalah pergumulan, ingat satu hal, kamu punya Bapa, dan Bapa Surgawimu namanya adalah Yahweh, dan dia ada buat kamu. Asher Ehye. Dia berkata, aku ada yang aku ada. Teman-teman, ingat satu hal, dia ada dan dia ada untuk saya dan untuk Anda. Jadi hari ini katakan, Bapak Yahweh, amin Tuhan, aku terima bahwa Engkau adalah Bapa Surgawiku, Bapak Yahweh. Aku nyatakan Tuhan, aku terima Engkau sebagai Bapa Surgawiku, dan aku nyatakan hari ini, Tuhan, aku butuh Engkau. Bapa, aku butuh Engkau. Bapa, aku dalam masalah, aku butuh Engkau. Kalau itu doamu hari ini, ketahui satu hal teman-teman, bahwa Bapa Yahweh, Bapa Surgawiku berkata, aku ada yang aku ada. Jadi jangan takut, mintalah, karena dia berjanji, dia akan menyertai Anda. Dia ada dan dia ada untuk saya dan untuk Anda. Haleluya, amin. Baik, rekan-rekan semuanya, mari kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Saya berdoa, Anda boleh aminkan bersama dengan saya. Bapa Yahweh yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa ternyata betul Engkau punya nama, dan namamu adalah Yahweh. Dan Engkau yang berjanji Tuhan, Asher Ehye, Engkau ada yang Engkau ada, yang berarti Tuhan Engkau ada buat kami. Terima kasih Bapak bahwa Engkau berjanji Engkau ada buat kami. Terima kasih Bapak, kami terima Engkau bahwa Engkau adalah Immanuel, Elohim yang ada bersama dengan kami. Engkau ada dalam kami bersyukur ya Bapak. Terima kasih Bapak, sungguh Engkau adalah Bapak kami. Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami terima Engkau Bapa Sorgawi kami. Haleluya, haleluya, pujilah ya Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh. Haleluya, amin. Baik rekan-rekan semuanya, untuk itu mari kita kembali kita panggilkan Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Reverend Dr. Yakub Sulistyo, akan menutup ibadah hari ini dengan doa berkat atau berkat rohani. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, amin.